Namun, di lapangan permainan, semua pihak saling bertentangan. Setelah lampu murid kepala sekte Linghao Immortal Sekte menyala, dia tiba-tiba bertanya, katakan, apakah kita Junior Brothers dan Sister bertaruh pada Heavenly Yuan Immortal Sekte? Rekannya berpikir sejenak dan berkata, sepertinya begitu, tetapi tidak banyak taruhan, mainkan saja dengan santai. Tetapi jika Anda menang, diperkirakan Anda bisa mendapatkan 100 sen. Begitu kata ini keluar, murid kepala sekte Linghao abadi murid cahaya Yiling, hingga 100 kristal peri. Tunggu apa lagi? Lakukan. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia menembak lebih dulu. Kekuatan roh menyerang sekte abadi Tiankui. Sekejap, dia melihat teriakan dari rekan satu timnya di belakang si Junwei, yang memiliki sedikit manik-manik jiwa dan dijarah oleh sekte abadi Linghao. Si Junwei tiba-tiba melihat ke belakang, bisa dikatakan terkejut dan marah. Tetapi sekte abadi Linghao berbeda dari sekte abadi Yuan Surgawi, dia belum berani berteriak. Selain itu, mereka dapat bekerja sama untuk menangani sekte abadi Yuan Surgawi, dan sekte abadi lainnya juga dapat menangani mereka secara alami. Namun, yang membuat si Junwei gemetar beberapa saat adalah saat ini, tidak ada manik-manik jiwa untuk mendarat lagi. Tahap pertama hampir berakhir. Selanjutnya, ini adalah beberapa napas terakhir. Di waktu normal, ini adalah saat kritis ketika sekte abadi utama akhirnya merebut atau mempertahankan lawan lainnya. Tapi melihat Qin Yichen di belakangnya, jelas ada lebih banyak manik-manik jiwa di lengan Zhan Hong daripada yang sebenarnya. Ini membuat si Junwei sangat cemas sehingga dia tidak tahan lagi. Meninggalkan anak itu. Tanda seru. Tanda seru. Dalam waktu singkat, napas si Junwei melonjak. Serangan ganas ini hampir mengevakuasi semua kekuatan rohnya. Dengan momentum yang begitu mengerikan, Li Wenbin mau tidak mau gemetar. Jika pukulan ini dilakukan olehnya, saya khawatir itu karena laut kesadaran. Nah, aku tidak akan membiarkanmu berdiri dan pergi. Si Junwei bingung dan jengkel. Kekuatan roh yang melonjak bahkan menghancurkan seluruh udara, menunjukkan kengerian pukulan ini. Ketika Qin Yichen melihat ini, matanya yang menatap memadat, dan dia tidak pernah berani sembarangan. Sinar emas terakhir di lautan kesadaran meledak. 100 kristal peri, saya ingin memesan. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Keganasan dari dua tabrakan kekuatan roh menyebabkan sekeliling menjadi terdistorsi. Di cermin giok di kota, tidak jelas bagaimana hasilnya. Si Junwei cukup galak. Pada saat terakhir, dia berpikir untuk menghapus lautan kesadaran Qin Yichen. Si Junwei adalah puncak alam manusia. Menurut pendapat saya, Qin Yichen takut sulit menghindari malapetaka. Tapi, sekte abadi Yuan Surgawi seharusnya menang. Sayangnya, memenangkan pertandingan telah merusak lautan kesadaran. Semua orang dapat melihat dengan jelas. Adegan terakhir sebelum Spirit Power berputar-putar, siluet ramping masih berdiri di depan lengan baju merah. Pada akhirnya, saya tidak tahu sudah berapa lama di masa lalu. Tetapi hanya di kota Senxiao yang ada lebih sedikit ejekan dan lebih banyak penyesalan. Sampai udara berangsur-angsur kembali damai. Ketika semua orang melihat bahwa siluet ramping masih menopang kejatuhan. Kota dipenuhi dengan seruan dan seruan di kota Senxiao. Jadi, anak itu bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata si Junwei melebar, menatap seorang pria pucat yang terlihat seperti kertas, tetapi dengan senyuman di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin? Saya menghabiskan pukulan terakhir dari kekuatan roh dan gagal menghapus anak itu. Tidak hanya itu, meskipun Qin Yichen telah menghabiskan Spirit Power, Sea of Consciousness sepertinya tidak mengalami kerusakan. Saat ini, penonton benar-benar diam. Melihatnya, wajah setiap orang berbeda, tetapi sama saja ada sentuhan luar biasa di mata mereka. Pria tua berambut abu-abu itu mati seperti wajah, dan menggigit bibirnya dengan erat. Dia tidak menyangka, dan itu adalah pukulan yang tidak bisa ditandingi oleh pil Master pembangkit tenaga listrik biasa, tetapi dia ditahan oleh anak itu. Master Agung Abadi juga ngeri, ini memang Master Pil terkuat yang pernah mereka lihat. Lampu pompa Roger berkedip, kedua belah pihak telah habis. Ini adalah kesempatan bagusnya untuk tidak menyadari Oriole di belakang. Dan bahkan pada saat ini dia dapat memilih apakah akan menghapus Qin Yichen atau menyelesaikan pesaing si Junwei. 3 orang dari sekte abadi Linghao juga penuh dengan keraguan. Mereka mengira ini akan menjadi prestasi menjaga kemenangan dan kekalahan dengan laut kesadaran. Tapi siapa sangka hasilnya akan sedikit kurang tragis, tapi lebih mendominasi. Pada saat ini, suara Gusui melewati penonton, waktu habis. Manik-manik jiwa jatuh dan bertarung, akhiri. Mendengar suara ini, kepalan tangan Huang Fu akhirnya dilepaskan. Aku bertanya-tanya kapan pakaian sekte abadi Yuan Surgawi basah kuyup oleh keringat dingin. Pada saat yang sama, si Junwei merasa kakinya lunak dan lemas, dan dia kalah. Tidak hanya kalah dalam pertandingan, dia bahkan kalah taruhan. Itu 100 sen. Pada saat ini, si Junwei bahkan tidak berani melihat wajah guru. Dan tidak hanya dia memiliki taruhan pribadi dengan Qin Yichen, dia juga bertaruh pada laut kesadaran Qin Yichen dan taruhan lainnya.
Memikirkan kekalahan dari pertempuran ini, si Junwei tiba-tiba merasa dadanya tumpul dan memiliki keinginan untuk meludahkan darah. Dan sampai sekarang, si Junwei tidak dapat memahami bagaimana Qin Yichen melawan dirinya sendiri. Sebelumnya, si Junwei bahkan tidak berpikir bahwa lautan kesadaran di puncak suci bisa begitu ulet. Roger di samping tidak jauh lebih baik, bahkan terlihat suram. Anda harus tahu bahwa tembakan terakhir Sekte Abadi Tian Kui melawan Sekte Abadi Ling Hao setidaknya dapat menahan dua dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi Sekte Abadi di sebelah mereka berbeda. Berarti sangat kejam, jika satu-satunya hal yang membuat Roger senang saat ini adalah dia beruntung tidak bertaruh melawan Qin Yichen. Ling Hao Immortal Sekte 3 orang tersenyum, dan 100 sen bukanlah uang yang sedikit, belum lagi hasil bagus mereka kali ini. Pada saat ini, tubuh ketat Qin Yichen akhirnya berani rileks. Setelah menghembuskan udara pengap, penglihatan Qin Yichen agak kabur, dan langkahnya tampak sia-sia, yang merupakan harga dari kekuatan roh yang berlebihan. Tapi dia masih mengangkat kekuatannya, menoleh dan melihat ke arah lengan baju Zanhong. Ayo menang, kan? Menang, kita, menang. Kompetisi sudah berakhir, tidak perlu lagi memegang manik-manik jiwa. Jadi manik-manik jiwa tersebar, dan lengan baju merah digunakan untuk menopang Qin Yichen dengan tubuh yang menyenangkan. Bahkan Zhan Hongxian tidak pernah menyadari bahwa dia hampir tidak pernah melakukan kontak kulit dengan lawan jenis. Saat ini, dia melakukan gerakan intim di upacara Sekte Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Li Wenbin juga datang tertegun. Dalam kontes ini, penghargaannya tidak dapat diabaikan, atau hanya 3 orang yang dapat bekerja sama untuk memenangkan momen kegembiraan ini. Meskipun manik-manik jiwa yang dipegang oleh lengan merah pada akhirnya kurang menyedihkan daripada Sekte Abadi yang abadi, mereka tidak mempengaruhi sorakan Sekte Abadi Yuan Surgawi saat ini. Qin Yichen, yang paling dipuji, masih bahagia di masa depan, tetapi tidak bisa tidak terkejut. Tunggu sebentar, apa yang terjadi dengan Sekte Abadi Changyun? Ternyata saat dia menahan pukulan terakhir si Junwei, ada perubahan dalam permainan. Itu adalah Sekte Abadi yang berbintang. Mereka berada di sebelah Sekte Abadi Shen Xiao. Manik-manik jiwa mereka kurang dari saingan lama Sekte Abadi Tian Luo. Bagaimana mungkin mereka tidak bertarung pada akhirnya? Target dari Sekte Abadi dari bintang itu secara alami adalah Sekte Abadi Changyun. Kuncinya adalah mereka tidak berani merebut dan tidak bisa mencuri Sekte Abadi.